Baik, sekali lagi puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan semua saudara. Malam hari ini kita kembali bersekutu bersama-sama di dalam firman dan juga nanti kita akan berdoa untuk Bapak Ibu dan semua saudara. Karena itu kalau Bapak Ibu punya pergumulan doa bisa dikirimkan ke kami ke 0853 1166 5300. Seandainya nanti tidak bisa semua didoakan, jangan berkecil hati karena ada tim doa yang akan terus mendoakan Bapak Ibu dan semua saudara. Dan itu bukan hanya didoakan untuk pergumulan saat ini, tapi kita juga mendoakan untuk kehidupan rohani Bapak Ibu dan semua saudara. Sehingga kita tidak hanya mendapatkan pertolongan sesaat, tapi kita mengalami pertumbuhan iman, kita mengalami pengenalan akan Tuhan, dan kita semakin dewasa secara rohani, kita mengalami kepenuhan Kristus. Nah, tema pada malam hari ini adalah campur tangan Tuhan. Nah, sebelum secara khusus nanti kita akan berbicara mengenai campur tangan Tuhan, saya ingin bicara sedikit mengenai pengharapan. Ya, sebelum kita bicara mengenai campur tangan Tuhan, saya ingin bagikan beberapa ayat firman Tuhan mengenai pengharapan. Karena kalau kita tidak punya pengharapan, itu sebetulnya sama seperti kita orang yang pesimis, kita sama seperti orang yang skeptis yang menutup pintu pertolongan Tuhan. Tapi pengharapan itu membuka, ya, pengharapan itu membuka kesempatan bagi Tuhan untuk menolong Bapak, Ibu, dan saudara dan saya. Karena itulah sementara kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya berharap Roh Kudus akan menolong Bapak, Ibu, dan semua saudara sehingga saudara tahu apa yang saudara harapkan. Yang pertama, saya ingin bacakan di dalam Dua Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-16. 2 Tesalonika, dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-16. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Dikatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan menganugerahkan penghiburan dan pengharapan baik kepada saya dan saudara. Kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, itu sebetulnya juga merupakan sebuah anugerah. Itu juga merupakan pekerjaan Roh Kudus, itu merupakan pekerjaan Tuhan sehingga kita ini berharap. Nah, lawan dari pengharapan yang baik kepada Tuhan itu adalah kita hopeless, tidak punya harapan, tidak punya pengharapan. Kita skeptis, kita acuh tak acuh, kita ya sudahlah, keadaanku seperti ini, situasi seperti ini, sakitku seperti ini, tidak bisa disembuhkan, ekonomi seperti ini, tidak ada jalan keluar. Kita tidak punya pengharapan. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu menganugerahkan kepada kita penghiburan dan pengharapan yang baik kepada kita semuanya. Amen. Karena itulah pada malam hari ini dimanapun Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan lewat YouTube atau lewat radio, yang bahkan mungkin tidak bisa melihat kami, hanya bisa mendengarkan, saya mau katakan jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Situasi apapun yang Bapak, Ibu, dan saudara alami, kalau saudara punya pengharapan, itu akan membuka campur tangan Tuhan. Yes. Membuka campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita sudah dengar kesaksian tadi, ada saudara kita yang akhirnya mendapatkan jodoh daripada Tuhan. Kita mendengarkan seorang ibu yang akhirnya suaminya kembali ya setelah sekian lama. Jadi saya berharap kita semua malam hari sekarang ini juga lalu kita naikkan itu level pengharapan kita kepada Tuhan. Yang sebelumnya kita hopeless, kita tidak punya pengharapan, kita skeptis, kita acuh tak acuh, kita nggak tahulah, Pak, saya tidak tahu bagaimana jadinya, saya ya yang terjadilah, menyerah.
menyerah dengan keadaan. Nah, malam hari ini mari bangkitkan pengharapan kita. Ada Tuhan yang siap campur tangan dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah kita, meskipun secara manusia sepertinya tidak ada jalan keluar, tapi bukankah Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib? Tidak ada hal yang terlalu sulit dan tidak ada hal yang mustahil. Ya, Dia sanggup melakukan mujizat, Dia sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, Dia sanggup melakukan terobosan dalam kehidupan saya dan saudara. Kemudian satu ayat lagi mengenai pengharapan. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Yes. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, kepada saya dan saudara. Firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita semuanya. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Saya terus menjaga pikiran saya bahwa jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, jangan putus asa, jangan sampai tidak punya pengharapan. Kita harus jaga pikiran dan jaga hati kita. Kita mau tetap berharap kepada Tuhan, berharap pada campur tangan Amin. Tuhan. Amin. Meskipun sepertinya tidak ada situasi yang menguntungkan, situasi tidak kondusif, kita tidak punya alasan. Kita tidak punya alasan untuk kita lalu mungkin pasti aku bisa mengatasi ini semuanya. Justru malah semua situasi itu membuat kita menjadi skeptis, kita menjadi tidak punya pengharapan. Tapi malam hari ini mari percaya, saya berharap tidak ada satupun dari setiap Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun yang tidak mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Saudara dimanapun saudara berada, saudara di Indonesia, saudara di luar negeri, saya percaya Roh Kudus tidak terbatas. Amin. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Dia sanggup menerobos setiap waktu dan tempat. Dan saya berdoa semua, termasuk bahkan kami yang ada di studio saat ini, kami juga akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Amin. Karena pintunya sudah dibuka. Amin. Pintunya apa, Yes. Pak? Pengharapan. Ya. Pengharapan. Kalau saudara punya pengharapan, itu akan memberikan peluang bagi Tuhan untuk menolong saya dan saudara semuanya. Apapun yang menjadi kondisi dan keadaan Bapak, Ibu, dan semua saudara.